Sound Bass Samuel, mari. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Boleh dong langsung kasih reaction-nya yang merasa terberkati gitu sama lagunya. Lagunya benar-benar memberkati aku sekali ya Kak Tepan. Karena lagu ini mewakili perasaanku sekali hari ini. Bersyukur dan bergembira gitu bisa berkumpul lagi sama teman-teman, kakak-kakak, dan ibu dosen kita nih di dalam Zoom meeting ini. Gimana nih dengan Kak Tepan? Iya, betul banget Kak Septi. Aku pun bersyukur gitu. Kita di sini itu bisa berkumpul bersama-sama sebagai sahabat dan saudara. Kemudian ada lagi nih yang akan menambah kebahagiaan kita semua nih Kak Septi. Kira-kira apa ya Kak Tepan? Itu adalah video sambutan dari Ibu Kepala Program Studi Pendidikan Biologi, Ibu Destia, dan kemudian akan dilanjutkan dengan video perkenalan dari seluruh dosen program studi pendidikan biologi. Kepada divisi Mudok dipersilakan untuk menampilkan video. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kita sudah memasuki minggu ke-6 dari tahun ajaran 2020-2021. Kita juga mengucap syukur untuk 16 orang anggota baru angkatan 2021. Kita juga mengucap syukur untuk angkatan 2020, 2019, 2018, dan juga para dosen yang masih setia untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing melalui institusi ini. Saat ini kita akan mengikuti serangkaian acara Learning Inspiring yang pertama dengan tema yang diambil dari Ibrani 10 ayat 24, yaitu dan marilah kita saling mengasihi, saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tema ayat ini dirangkum dalam sebuah tema yang sangat sederhana namun mendalam, yaitu hand in hand. Dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan bergandengan tangan. Kondisi saat ini memang menyulitkan kita untuk bergandengan tangan secara fisik. Akan tetapi kita tetap harus bisa bergandengan tangan secara virtual, gitu ya. Kita harus bisa berelasi satu dengan yang lainnya. Kondisi jaga jarak juga memberikan efek pada relasi kita. Berbagai rasa yang Anda alami dan saya alami ketika jarak jauh seperti ini di dalam relasi gitu ya. Jadi ada menghasilkan beberapa kebutuhan untuk terkoneksi dengan orang lain. Mungkin kondisi keluarga kita masing-masing berbeda gitu ya, satu dengan yang lain. Mungkin ada yang merasa ingin bertemu dengan temannya supaya bisa curhat lebih mendalam dan lebih intens. Curhat kepada dosen lebih mendalam dan intens gitu ya. Mungkin saudara angkatan 2018 dan 19 sempat merasakan bagaimana berkomunitas di TC, di dormitori. Mungkin Anda merindukan hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi kondisi ini kita tidak bisa hindarkan. Kondisi ini kita harus hadapi bersama. Oleh karenanya saudara, jangan menyerah dengan kondisi ini. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, jangan menyerah dengan untuk bertemu bersama. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Jadi Anda dan saya, supaya relasi kita tetap terikat satu dengan yang lainnya, kita tidak boleh menghindari pertemuan-pertemuan, walaupun yang dilakukan secara virtual. Oleh karenanya saudara, keterbatasan ini mendorong kita untuk aktif dan kreatif, untuk menjalin relasi satu dengan yang lainnya. Kita harus mau dikenal dan mengenal orang lain. Kita harus mau peduli dan diperhatikan oleh orang lain, bukan hanya memperhatikan, tapi ternyata harus mau diperhatikan. Ada orang yang menolak untuk diperhatikan. Kita harus bisa mencintai dan dicintai oleh orang lain. Karena di dalam Filipi 2 ayat 1-11 dikatakan, kita diminta untuk sehati, sepikir, satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Kolose 3 ayat 12-17 ditambahkan bahwa kita diminta untuk mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena saudara dan saya dipanggil menjadi satu tubuh di dalam Kristus, dan kita diminta untuk bersyukur untuk itu. Jadi saudara dan saya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, akan tetapi kita adalah satu tubuh Kristus. Untuk itu mari kita memanfaatkan kelebihan masing-masing untuk menggandeng satu dengan yang lainnya, supaya tubuh Kristus ini bisa dibangun. Anda bisa dibangun, saya bisa dibangun, sehingga visi misi yang Tuhan percayakan kepada kita boleh kita kerjakan bersama-sama. Selamat mengikuti serangkaian acara ini. Mari kita bergandengan tangan di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, mantap sekali ya Kak Tepan. Ternyata nggak hanya mahasiswa saja nih yang menyambut kita. Prodi kita sendiri juga ikut nih menyambut kita. Nah, langsung saja kita lanjut kepada perkenalan dari setiap dosen. Kepada tim Muldok kami persilahkan. Halo semuanya, selamat datang buat mahasiswa kohort 2021. Selamat datang di keluarga besar program studi pendidikan biologi. Perkenalkan, saya Ibu Reski Megawati Tamu, asal saya dari Toraja. Saya mengajar mata kuliah genetika, biologi sel, dan teori asal muasal. Sukses selalu, semangat selalu, terus belajar, Tuhan berkati, dan terus jaga kesehatan ya. Halo, selamat datang mahasiswa kohort 2021. Perkenalkan, nama saya Wahyu Irawati, bisa dipanggil Bu Ira. Saya mengajar mata kuliah konten seperti mikrobiologi dan biologi manusia. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Sembara, semangat membara. Hai, mahasiswa pendidikan biologi kohort 2021. Perkenalkan, nama saya Ibu Pinkan Imelda Wisan. Saya bergabung dengan PC sejak 2010 dan dipercayakan untuk mengajar lebih banyak mata kuliah pendidikan ya, seperti penilaian dan evaluasi pembelajaran, ada metodologi penelitian pendidikan dan PSAP. Saya senang bisa menyambut kalian di program studi pendidikan biologi dan sampai jumpa di TC. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Shalom, Himpunan Mahasiswa Biologi bersyukur kita bisa bertemu di dalam LI1 ini walaupun dalam kondisi virtual. Salam dari saya Ibu Lastiar kepada Anda semua, berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat. Kiranya juga dengan kegiatan LI1 ini jalinan persaudaraan di antara Anda dan juga dosen semakin erat di dalam satu dasar kasih yakni Kristus. Terima kasih, selamat menikmati semua rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Tuhan memberkati.
Wah, terberkati sekali ya Kak Tepan. Rasanya senang sekali bisa disambut oleh seluruh dosen-dosen dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, teman-teman dari kohort 2021 mungkin juga semakin terberkati gitu. Meskipun secara online learning disambut, tetapi bisa loh disambut oleh seluruh dosen. Nah, dan jangan lupa nih untuk selalu semangat seperti tadi kata Ibu Ira, sembara gitu. Iya betul Kak Septi. Tadi juga aku dengar dari pesan dari Ibu Destia gitu. Kalau misalnya kita itu adalah satu tubuh Kristus gitu, kita juga bisa harusnya gitu saling berelasi gitu satu sama lain gitu Kak Septi. Nah teman-teman Iya juga nih. bisa memberikan reaction-nya gitu. Tadi setelah melihat video-video dari para ibu-ibu dosen kita gitu. Coba teman-teman bisa kasih reaction gitu. Tidak hanya sekedar reaction, juga boleh dong Kak kita Oh iya. untuk adik-adik 2021 kasih semangatnya gitu di kolom chat. Boleh nih, misalnya nih, oh aku baru kenal nih, oh ternyata ada Ibu Ira di Prodi Pendidikan Biologi. Boleh dong sapa-sapa, hai Ibu Ira, Ibu Jessica gitu. Ayo nih, ditunggu nih dari adik-adik 2021 untuk saling sapa-sapa nih sama ibu-ibu dosennya. Wah, ternyata dosen kita wanita semua. Iya, betul sekali, Grace. Mantap jiwa. Oke nih Kak. Nah selanjutnya nih Kak, sembari kita menunggu chat dari adik-adik 2021, kita akan ngapain nih Kak? Nah, jadi nih kita nggak cuma ibu dosen aja yang semangat gitu dalam membuat video, tetapi mahasiswanya juga nggak mau kalah nih dalam menampilkan video. Kita akan melihat cuplikan video testimoni dari beberapa perwakilan mahasiswa pendidikan biologi juga. Oke, kepada panitia kami persilakan untuk menampilkan video. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Yohana. Saya adalah angkatan 2018 dari program studi pendidikan biologi. Selama berkuliah di TISI, banyak hal yang saya peroleh. Tidak hanya pertumbuhan kognitif, tetapi juga pertumbuhan karakter. Semenjak kuliah di TISI, saya semakin menyadari bahwa sebagai gambar dan rupa Allah, kita juga harus mencerminkan karakter Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan tindakan kita. Selain itu, saya juga semakin menyadari bahwa membangun relasi itu merupakan hal yang penting. Relasi dengan sesama, terutama lagi relasi dengan Kristus. Karena dengan berelasi kita dapat semakin bertumbuh di dalam komunitas dan persekutuan kita dengan Kristus. Untuk kohort 2021, selamat datang dan selamat bergabung di Teachers College, khususnya pada program studi pendidikan biologi. Selamat bertumbuh dan menikmati proses dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan. See you! Salam semua, perkenalkan nama saya Rahul Simon Stumiang dari angkatan 2019. Jika berbicara mengenai pertumbuhan karakter, selama di TISI saya lebih banyak belajar mengenai pengenalan diri dan bagaimana saya seharusnya bersyukur atas setiap kelebihan dan kekurangan yang saya miliki tentunya. Sehingga ada titik di mana saya melihat kekurangan saya itu bukan suatu kendala atau masalah, tetapi merupakan suatu pembeda dengan orang lain. Dalam hal relasi, saya benar-benar banyak bersyukur karena sejak di TISI saya yang introvert itu lebih terbuka dengan orang lain dan belajar merespon dengan lebih dewasa. Hal ini karena komunitas TISI, teman-teman, juga mentor serta teman menti itu memberikan support yang sangat luar biasa bagi saya sehingga saya lebih mampu terbuka dan melepaskan ego atau kebiasaan buruk saya. Di lain hal, saya juga perlu untuk semakin belajar mengasah diri lebih terbuka, menerima diri, juga termasuk merespon yang pada dasarnya lebih banyak dari perbuatan atau tindakan daripada perkataan. Untuk adik-adik 2021, semangat dan selamat bergabung di komunitas TISI Biologi. Dan satu hal yang mungkin boleh saya sampaikan lagi adalah selesaikan dan kerjakan apa yang sudah kalian mulai dengan baik. Karena apa yang kalian kerjakan saat ini bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk kalian dan untuk Tuhan. Selalu tersenyum, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Menjadi mahasiswa yang sudah berada di semester 3 tentu bukanlah hal yang mudah.
Banyak tantangan yang silih berganti datang untuk dihadapi dan tidak ada pilihan kata kembali ataupun mundur. Banyak hal yang sudah saya dapatkan selama hampir 3 semester berada di TC, termasuk pertumbuhan karakter dan juga relasi. Mulai dari semester 1 sampai saat ini, saya selalu bergumul dengan bagaimana membangun karakter serupa dengan Kristus, karena salah satu tujuan saya ataupun tujuan kita berada di TC adalah untuk melayaninya dalam dunia pendidikan dan hidup di dalam kasih-Nya. Puji Tuhan, UPH TC memperlengkapi saya dengan ibadah mandatori, mata kuliah teologi, dan dosen yang selalu memberikan enduring understanding dalam setiap pembelajarannya. Hal ini tentu membantu saya memahami bagaimana karakter Kristus itu harus hidup dalam diri Kristiani kita. Saya juga membangun relasi intim dengan Tuhan melalui doa dan juga saat teduh saya. Semakin dekat saya dengan Tuhan, saya mengalami banyak hal yang berubah dalam diri saya. Saya menjadi seorang pribadi yang lebih percaya diri. Saya memaksimalkan bakat yang sudah Tuhan berikan, mampu berkomunikasi dengan baik dengan mahasiswa-mahasiswa ITC, dan juga semakin aktif dalam organisasi yang membangun. Teman-teman, relasi dengan sesama itu penting dan banyak dampak positifnya bagi diri kita. Untuk adik kohort 2021, selamat datang di lingkungan keluarga besar Prodi Pendidikan Biologi. Mari semangat untuk membangun karakter guru Kristen dalam diri kita, terlebih meneladani karakter Kristus, dan semangat juga membangun relasi dengan teman-teman dan kakak tingkat di dalam prodi atau bahkan di luar prodi, karena ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Shalom, perkenalkan saya Angel Nathanael Purba dari Prodi Pendidikan Biologi. Asal saya Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Puji Tuhan, setelah masuk TC UPH, saya banyak mendapat pengalaman baru, dan sedikit demi sedikit saya merasakan saya semakin bertumbuh di UPH. Saya pastinya sungguh bersyukur bisa masuk di TC UPH, di mana di TC ini saya berharap saya bisa lebih lagi bertumbuh dan menambah pengalaman saya, sehingga suatu saat nanti saya benar-benar sudah diperlengkapi dan bisa menjadi guru Kristen yang baik, bertanggung jawab, dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Nah, sangat menarik sekali video testimoninya ya Kak Septi. Iya nih, mantap sekali Kak Tepan. Dari video ini aku jadi belajar banyak hal sih Kak Tepan. Ternyata pandangan dari tiap kohort itu berbeda-beda ya Kak Tepan. Iya, betul banget Kak Septi. Banyak banget ini ya, testimoni-testimoni juga keluh dan kesah masing-masing gitu dari tiap-tiap kohort gitu. Iya nih Kak Tepan. Tadi juga udah disampaikan nih Kak Tepan sama Kak Ruth. Kalau kita itu perlu berelasi dalam komunitas supaya kita bisa saling bertumbuh, saling tegur-menegur gitu Kak Tepan. Nah, selanjutnya kita ada apa nih Kak Tepan? Iya, betul banget Kak Septi. Selanjutnya kita ada apa ya? Mungkin teman-teman bisa tebak nih, selanjutnya ada video apa nih? Iya nih teman-teman, boleh dong di kolom komentar, di kolom chatnya diramaikan tebakan kira-kira apa ya? Ini tuh video yang paling identik loh, yang paling ditunggu-tunggu. Aduh, Kak Septi coba kasih clue-nya dong, biar kita sama-sama bisa nembak satu sama lain gitu. Apa sih yang jadi video selanjutnya? Oke. Clue-nya itu adalah tentang mahasiswa termuda nih. Nah, kira-kira video apa nih, teman-teman? Kayaknya kalau mahasiswa termuda gitu, mungkin dari kohort 2021 gitu Kak Septi. Iya, benar sekali Kak Tepan. Nah, selanjutnya kita akan melihat video perkenalan dari mahasiswa kohort 2021. Nah, langsung saja nih kepada panitia kami persilakan untuk menampilkan video. Indonesia is a wonderland. Ya Allah, saya Andara Frida Salaliani Daily, asal dari Nias. Moto hidup, with God all things are possible. Ya Allah, saya Clement Krismanlaya, asal dari Nias. Moto hidup, teruslah jadi berkat walau tak terlihat. Horas, perkenalkan nama saya Elvia Ogesnisa Ragi, asal dari Simalungun. Moto hidup saya, bekerja tanpa disuruh, bertanggung jawab tanpa diawasi. Terima kasih. Saya Valdevina Perumaha, asal dari Tanah Karo. Moto hidup,
jadilah yang terbaik dari dirimu yang kemarin. Horas, perkenalkan nama saya Lasti Angelika Malao, asal dari Samosir. Moto hidup, impikan, harapkan, dan wujudkan. Horas, nama saya Margaret Delesius Adol, asal Pematang Siantar, Sumatera Utara. Moto hidup saya adalah bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Horas, perkenalkan saya Angel Nathanael Purba, biasa dipanggil Nathanael, asal saya Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Moto hidup, teruslah mencoba, karena kegagalan diperuntukkan bagi mereka yang tidak mau mencoba. Tabi pun, saya Cecilia Margareta Siregar, asal dari Kota Bandar Lampung, dengan moto hidup do the best and let God do the best. Berkah dalam, saya Kristalina Mardiana, asal dari Karanganyar, Jawa Tengah. Moto hidup saya, spread love everywhere you go. Horas, saya Demaini Manalu dari suku Batak, tinggal di Depok, Jawa Barat. Moto hidup saya adalah be yourself. Sugeng Dalu, perkenalkan nama saya Jenny Agatarani Alistira, biasa dipanggil Jenny. Moto hidup saya ialah be good, do good, and look good. Halo, perkenalkan nama saya Putri Ali Firmayani, saya dipanggil Putri, asal saya dari Tangerang. Dan moto hidup saya adalah change your mind and you can change the world. Horas, saya Dominika Feni Valentina dari suku Batak, tinggal di Tangerang. Moto hidup saya enjoy your life. Shalom saudara semua, aku Elizabeth Maharani Tiara Rido, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Moto hidup, with God all things are possible. Halo saudara semua, saya Mutiara Yenelisa Tenggari, asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Moto hidup, berilmu, beriman, berkarya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Selama aku kita selalu asal, saya Resti Levanti, asal dari Tanjung Aja. Moto hidup selalu andalkan Tuhan dan percaya pada proses. Wah, lucu-lucu sekali ya adik-adik kita Kak Tepan. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari NTT. Mau dong diajak jalan-jalan ke Kupang. Iya, betul banget Kak Septi. Banyak banget ya dari bermacam-macam daerah gitu. Kita bisa berkumpul di satu tempat gitu. Nah, juga tadi aku ada ingat satu moto hidup gitu. Teruslah mencoba karena kegagalan diperuntukkan untuk orang yang tidak mau mencoba. Aduh. Mantap sekali Kak Tepan. Boleh dong kita langsung panggil orangnya. Kita mau dengar dong gimana nih menurut adik-adik 2021 perasaannya hari ini bisa bertemu dengan kakak-kakaknya dan ibu-ibu dosen gitu. Kita mau panggil siapa nih Kak Tepan? Oh, oke, baiklah. Kita mungkin panggil di sini ada adik kita Clement untuk membagikan gitu. Mungkin satu kata, dua kata-kata gitu atau satu kalimat boleh. Oke, kepada adik Clement boleh langsung unmute saja. Oke. Shalom semua. Shalom. Halo. Oke, tadi yang disampaikan apa ya? Perasaannya hari ini gitu, bertemu dengan kakak-kakak dan ibu dosen kita. Pastinya semangat ya Kak, apalagi ini kan setelah lewati minggu ke-6 yang begitu padat ya, dipenuhi dengan paper dan jurnal. Mungkin ini bisa menjadi mood booster baru lagi, ketemu dengan kakak-kakak tingkat, ketemu dengan ibu dosen, untuk bisa amunisi memasuki minggu ke-7. Oke, mantap. Kasih dong reaction kepada adik Clement yang katanya tuh hari ini sangat bersemangat gitu, excited. Meskipun udah lelah dalam minggu ini ngerjain tugas. Ya, adik Clement baru ngerasain paper. Gimana lagi nih kakak-kakak tingkat udah nyusun tugas akhir gitu. Harus tetap semangat dong. Seperti kata Ibu Ira, sembara gitu. Oke, Kak Tepan, selanjutnya kita mau ngapain nih Kak Tepan? Iya, betul banget Kak Seti. Selanjutnya sesi berikutnya nggak bakal kalah seru dari sesi-sesi yang sebelumnya nih. Kita akan mendengarkan
sharing yang dibawakan oleh kedua kakak-kakak alumni pendidikan biologi yang sudah menjadi ibu guru di sekolah masing-masing nih Kak Septi. Oke nih Kak Tepan, sebelum kita sharing nih Kak Tepan, ada baiknya kita kenali dulu nih siapa pembicara kita. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Iya, betul banget Kak Septi. Nah, untuk Ibu Gracia dan Ibu Elfrida, waktu dan media kami persilahkan. Ya, oke, silakan nih siapa dulu nih? Oke, mungkin saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Elfrida. Jadi saya itu angkatan lulusnya tahun 2012 dan saat ini saya bekerja memang tidak mengajar lagi di sekolah, tapi saya bekerja di UPH di bagian rekrutmen dan juga melayani sebagai dorm parent untuk ITC students dan juga dorm MYC. Salam kenal semuanya. Halo adik-adik, kedengaran nggak ya suara saya? Kedengaran, Bu. Perkenalkan, nama saya Gracia Sigalingging. Saya alumni TC Pendidikan Biologi kohort 2016. Saat ini saya mengajar di Batam, Sekolah Kristen Mitra UPH yang ada di Batam. Saat ini penempatan saya tahun yang kedua. Asal saya dari Dolong Sanggul, Sumatera Utara. Salam kenal buat adik-adik semua. Salam kenal Ibu. Nah, mungkin untuk memulai sharing kita pada hari ini, kita dimulai dari Ibu Gracia untuk memulai sharing kita. Dipersilakan. Saya dulu nih ya. Agak gugup ini. Oke deh. Saya bersyukur untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya oleh adik-adik, oleh Ibu dosen juga. Halo Ibu, mana nih Ibu dosen kita? Kemarin saya dapat undangan untuk diminta sharing di Learning and Inspiring 1. Saya merasa sangat excited ya. Terus karena saya berpikir, wah udah lama nih nggak join sama komunitas yang ada di UPH gitu ya. Dan kali ini saya dapat kesempatan, saya merasa bersyukur banget. Nah, untuk tema yang dibawakan di Learning and Inspiring 1 ini, awalnya saya baca hand in hand, berpegangan tangan, bergandengan tangan. Nggak boleh, lagi pandemi, ya kan ya? Tapi saya tahu pasti di balik makna tema kali ini ada sesuatu yang benar-benar ingin diketahui atau ingin dibagikan buat adik-adik semua yang ada di sini. Saya yang pertama ingin sharing tentang relasi yang saya jalani selama berada di TC. Kalau misalnya berbicara tentang relasi, pastinya kita harus memikirkan ya subjek relasi kita itu siapa. Dengan siapa sih kita berelasi gitu ya. Kalau bagi saya sendiri, selama berada di TC, saya menganggap TC itu seperti Indonesia mini gitu. Dimana mulai dari Nias, Sumatera, Jawa, semua ada di sana. Jadi Indonesia banget gitu kan ya. Nah, ketika saya berada di komunitas TC yang tadi saya bilang Indonesia mini, saya merasa suku budaya yang tertanam dalam diri kita masing-masing dan dengan subjek saya berelasi itu sangat
apa ya, sangat terasa gesekannya gitu loh. Kalau misalnya di Amsal 27 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi, saya merasakan aplikasi dari firman itu di TC. Saya benar-benar merasakan gesekannya. Karena dari berbagai macam perbedaan yang ada, itu membuat saya harus berhadapan dengan perbedaan argumen, perbedaan pola pikir, perbedaan sudut pandang, dan menurut saya itu membuat saya harus memiliki cara berelasi yang berbagai macam. Relasi saya dengan orang yang berada dari daerah yang sama dengan saya tentunya sangat berbeda dengan relasi yang saya harus jalani dengan teman-teman saya yang berbeda daerah dengan saya. Nah, mungkin secara tidak langsung kita melihat bahwa relasi dengan berbagai macam perbedaan ini sangat tidak mengenakan, gitu kan ya. Yang mana sih, gimana sih enak kalau kita saling bergesekan? Pastinya sangat tidak mengenakan dan kadang menimbulkan yang namanya emosi gitu ya. Apalagi kalau saya nih dari daerah yang sukunya katanya keras gitu kan, orang Batak katanya gitu keras. Seringkali ada senggol bacok gitu dalam komunitas gitu kan ya. Tapi tanpa mungkin itu kita alami cuman waktu kita di fase itu aja. Tapi percayalah waktu kita sudah melewatinya, ternyata ada hal yang indah loh di balik itu semua. Ada hal yang sangat berharga loh di ujung dari relasi yang kita tersebut. Kalau dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, artinya suatu saat besi tersebut akan tajam kembali atau pisau tersebut akan dari tumpul bakal tajam. Waktu diasah dia akan merasa kesakitan mungkin, tapi kalau setelah selesai diasah barulah kelihatan ternyata indah relasi yang membentuk tersebut gitu. Saya juga ingin sharing tentang perbedaan relasi yang saya alami saat saya di TC dan saat saya di tempat penempatan sekarang. Kalau tadi saya katakan di TC itu Indonesia Mini, saya rasa di tempat penempatan saya sekarang di Pulau Batam ya. Di sini ternyata mayoritas kebanyakan suku Batak juga gitu. Palingan beberapa lah yang Chinese gitu ya. Nah, di sini tuh saya merasa perbedaan relasi yang saya alami adalah saya seperti kembali ke komunitas sebelum saya mengenal TC gitu ya. Di mana komunitas saya sebelum saya mengenal TC itu saya tinggal di tempat atau komunitas orang-orang yang suaranya keras-keras, mungkin kayak gitu ya, khususnya keluarga saya ya. Kalau ada yang melakukan kesalahan mungkin langsung dibentak, atau ketika misalnya menegur orang langsung di depan umum. Dan bagi komunitas saya saat itu adalah hal yang benar. Tapi ketika kita belajar di TC ternyata ada cara yang terbaik loh dalam membangun relasi. Nah, jadi waktu saya ditempatkan, saya teringat kembali, ini komunitas saya sebelum mengenal TC deh, gitu kan ya. Saya nggak tahu bagaimana dengan adik-adik, tapi kalau saya sendiri, pengalaman dari saat saya kuliah, kemudian libur semester, pulang ke kampung, saya merasa ada yang nggak beres nih. Saya teorinya di TC itu nggak kayak gini nih, ada yang salah nih, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita memberikan misalnya teguran, mungkin ada kalimat, kamu baru balik dari Tangerang, udah merasa paling pintar sekarang, gitu mungkin ya dari komunitas lama kita ya. Nah, dari situ saya belajar. Jadi ketika saya sudah selesai menempuh pendidikan di TC dan saya diperhadapkan lagi dengan komunitas baru yang ada di TC, yang di luar TC, di tempat penempatan sekarang, saya menjadi tahu harusnya bertindak seperti apa sih. Saya berefleksi dari kitab
yang dituliskan oleh Paulus ya. Saya ingin bagikan buat kita 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Katanya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi di relasi kita di komunitas TC sudah benar, ketika kita pergi ke tempat lain, kita menemukan hal yang tidak benar di sana, bagaimana kita harus bersikap? Kata Paulus, kita harus melatih tubuh kita. Jangan sembarangan memukul, jangan sembarangan, maksudnya mengeluarkan teori-teori yang kita tahu, gitu ya, untuk membangun relasi yang baru. Jadi harus seperti apa dong? Dari kitab Paulus ini saya belajar, ternyata kita itu harus menemukan teknik yang tepat. Kita harus melatih tubuh kita. Saat kita ingin memberitahukan yang benar kepada orang lain, terlebih dahulu kita lakukan hal tersebut. Gitu. Jadi kalau kita pergi ke tempat yang baru, menjalin relasi yang baru, pastinya berbeda lagi nih pola pikir. Pola pikir dia dengan pola pikir saya udah beda lagi nih. Bagaimana dong caranya untuk menyamakan pola pikir? Kita itu bisa berelasi kalau ibarat kata sekarang, kalau kita sefrekuensi gitu kan ya. Kalau kita nggak sefrekuensi, kayaknya relasinya bakal jelek deh, bakal rusak deh gitu. Nah jadi caranya kita latih diri kita sesuai dengan apa sih yang Tuhan mau, dan dengan sendirinya kita akan bisa dilihat oleh relasi yang baru apa yang sebenarnya yang benar. Saya ingin membagikan ada 3 tips dan trik membangun relasi yang sehat, gitu ya. Dikatakan relasi yang sehat itu relasi seperti apa sih? Relasi yang kalau di dalamnya kita semua sama-sama bertumbuh menjadi lebih baik. Kalau misalnya dalam relasi itu ada 5 orang, 1 orangnya menderita, 4 orangnya senang-senang, berarti ada toksik di sana, ya kan ya? Tapi relasi yang sehat itu kalau semua dalam komunitas itu bertumbuh menjadi lebih baik. Tips yang pertama adalah cintai diri sendiri. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri. Belajar untuk percaya diri. Jangan membangun relasi hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain. Jangan membangun relasi untuk menyenangkan hati orang lain. Jadi jangan bergabung dengan relasi karena kita kekurangan perhatian. Bagaimana caranya supaya kita nggak kurang perhatian? Cintai dulu diri kamu sendiri. Sadar kalau kita itu adalah imago Dei. Gitu. Tips yang kedua, mengasihi komunitas relasimu. Jadi dalam relasi itu kita harus belajar mengasihi. Bagaimana kita mengasihi? Kata firman Tuhan itu, siapa ku kasihi dia ku tegur dan ku hajar. Berarti kalau ada yang salah dalam relasi, ada yang salah dalam komunitas, tegurlah dia. Tapi tegurnya gimana? Kita udah diajarin sama firman Tuhan. Kalau ada yang salah, tegur dengan 4 mata. Kalau misalnya masih melakukan kesalahan, ajak orang lain untuk menegur. Masih tetap aja nih salah. Ya udah, tegurlah dalam komunitas. Tips yang ketiga adalah cobalah untuk bersikap terbuka. Kalau tadi kita mau menegur orang lain, kita juga harus mau ditegur dong, gitu kan ya? Gak selamanya kita benar dan orang lain salah. Jadi kita juga harus mau ditegur, dan terkadang kalau kita ditegur itu kita langsung otomatis ya mengeluarkan self defense gitu ya. Oh, enggak aku nggak kayak gitu kan ya. Tapi tips yang ketiga yang saya mau bagikan adalah maulah terbuka untuk ditegur orang lain, karena ketika orang menegur kamu berarti dia mengasihimu gitu. Jadi walaupun gesekannya sangat tidak mengenakan, tapi akan membuahkan hasil yang baik. Sebagai calon-calon guru, adik-adik semua di sini dari kohort 2018 sampai 2021, percayalah bahwa relasi itu benar-benar akan membentuk kamu untuk menjawab panggilanmu. Karena nantinya di dunia kerja, kamu akan terus berelasi dengan anak didikmu, dengan orang tua dari anak didikmu, dengan rekan kerjamu, atasanmu, dan juga lingkungan sekitarmu. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan.
berhubung waktunya juga udah habis ya kan ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Gracia. Sharing itu sangat memberkati sekali. Nah, boleh langsung dilanjut aja ke Ibu Elfrida untuk membagikan sharingnya kepada kita semua. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Gracia juga. Saya terberkati sharingnya. Saya izin share screen ya. Ya, apakah slide saya sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Ibu. Oke, baik. Wait. Ya. Mungkin saya juga mau menyapa. Tadi saya lupa menyapa untuk Ibu Kaprodia dan Ibu Destia dan juga para dosen pendidikan biologi ya. Beberapa mungkin saya kenal gitu ya, karena mungkin pernah satu penempatan dan juga dulu kenal juga satu-satu waktu di dorm gitu. Terima kasih untuk kesempatannya sekali lagi. Terus mungkin nanti ingatkan saya ya, takutnya terlewat waktunya gitu. Oke, mungkin kita ketika diminta untuk sharing sebenarnya kata awalnya tadi adalah pembicara gitu ya. Menurut saya itu sangat berat. Ya mungkin saya lebih tepat menggunakan kata sharing saja ya, berbagi apa yang saya pernah alami dan mungkin karena saya sudah ngalamin duluan begitu. Nah, Oke, dimulai dari mungkin kembali sedikit memperkenalkan diri ya. Tadi sudah memperkenalkan diri, nah tapi ini saya bisa menunjukkan foto keluarga saya bersama suami dan anak. Jadi sekarang saya sebenarnya tinggalnya di gedung G, di dorm. Gitu. Nah, berbicara ketika tadi ada beberapa poin yang disampaikan panitia ya, yang untuk diminta untuk saya bisa sampaikan pada momen pagi ini, gitu ya. Jadi ditanya bagaimana sih relasi, menceritakan bagaimana relasi ketika di dorm ataupun di TC. Nah, banyak orang yang mungkin kita udah suka denger ya statement seperti ini. Masa-masa yang paling indah itu adalah masa-masa ketika di SMA, gitu ya. Mungkin kita sudah denger tuh ya, mungkin bahkan di lagu gitu. Tapi buat saya pribadi, gitu ya, masa-masa yang paling indah itu justru malah bukan di SMA, gitu ya. Ketika di SMA justru saya berada di tahapan di mana saya itu memiliki rasa percaya diri yang rendah, punya self-esteem yang rendah, sehingga bahkan itu berpengaruh pada prestasi akademik, berpengaruh juga pada cara saya berelasi dengan orang lain. Kalau mungkin orang bilang, sampai sekarang itu bisa berelasi gitu ya, masih deket gitu sama teman SMA-nya. Kalau saya, to be honest, enggak. Karena pada waktu SMA, saya tuh nggak punya teman banyak gitu ya, karena saya punya self-esteem yang rendah. Lalu Tuhan akhirnya berikan saya kesempatan untuk melanjutkan studi di TC. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi di TC, apa yang terjadi di dorm itu mengubahkan hidup saya, gitu ya. Saya juga memiliki konsep yang baru tentang berelasi itu sebenarnya seperti apa, gitu ya. Karena dan menurut saya pengalaman 4 tahun tinggal di dorm itu pengalaman yang sangat mahal, gitu ya. Kalau sekarang yang ngerasain, yang udah pernah ngerasain adalah angkatan 2019 dan 2018 ya. 2019 juga nggak nyampe setahun gitu. Tapi percayalah itu adalah momen yang sangat mahal di mana kita bisa ditempatkan di suatu tempat yang sama, ya satu kamar bisa 10 sampai 12 orang dengan background yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan nilai-nilai kebudayaan yang juga berbeda, tapi kita harus dipaksa untuk bisa berelasi dengan baik gitu. Nah, itu kan sebuah pembentukan yang sangat besar ya, ditambah lagi ketika kita kegiatan-kegiatan di dorm, di TC, itu didorong dengan kegiatan-kegiatan spiritual seperti mungkin Friday night, lalu mungkin di TC juga ada devotion, care group, kita ada chapel. Nah, pembentukan itu yang akhirnya membuat saya secara pribadi itu menjadi lebih berani gitu ya, dan memiliki konsep diri yang lebih baik gitu. Dan ditambah karena kita berada dalam lingkungan yang suportif satu sama lain, kita punya supervisor, punya RA, kita punya dorm parent, kita punya kayak care group leader gitu. Dan dosen-dosen di TC yang sangat care begitu ya, dan itu membuat kita punya konsep relasi yang lebih baik. Nah, bagaimana sih ketika di penempatan? Buat saya, ketika di penempatan itu tidak terlalu berbeda sebenarnya. Kenapa? Karena ketika saya di penempatan sebenarnya saya masih di sekolah yayasan, di sekolah Lentera Harapan Curug ya. Nah, pada waktu itu sebenarnya nggak terlalu berbeda. Kenapa? Karena kan kita masih ketemu sama orang-orang yang sama ya, dari background yang sama, dari TC gitu, sama-sama dari TC, walaupun secara tinggal mungkin tidak di dorm lagi, tapi di kos masing-masing. Tetapi budaya komunitas dalam berelasi itu menurut saya cenderung sama.
Nah, tantangan yang saya hadapi itu sebenarnya adalah ketika saya selesai resiprok dan saya lanjut ke sekolah luar yayasan, ya. Nah, sekolah luar yayasan itu adalah satu sekolah di mana pastinya tidak ada anak TC, gitu. Yang kedua, punya background agama yang berbeda, punya range usia yang berbeda juga. Ada yang mungkin bahkan seumuran guru saya dulu, gitu. Dan murid-muridnya juga beda, pandangan tentang Christian education itu juga beda. Nah, disinilah tadi mungkin Grace juga sempat singgung ya, ketika kamu keluar dari TC itu sebenarnya yang tantangannya lebih besar. Karena kalau kita waktu pas di dalam TC, di dalam dorm, itu dikondisikan sangat baik, punya relasi, punya apa ya, support system bertumbuh itu yang baik. Tapi sebenarnya tantangan yang terbesar adalah ketika kamu meninggalkan komunitas TC dan komunitas dorm itu. Benar-benar nggak kamu masih punya mindset tentang relasi yang benar, gitu ya. Nah, itu saya benar-benar di challenge karena kita harus bekerja, pada waktu itu saya harus bekerja mengajar anak-anak murid dengan orang-orang yang punya perspektif berbeda memandang pendidikan, punya visi dan misi yang berbeda dalam memandang pendidikan. Padahal waktu di TC, di dorm kita sama-sama punya dibentuk untuk punya pandangan terhadap Christian education yang sama, gitu. Nah, muncullah gimana nih caranya sebenarnya ya ketika kita nanti menghadapi itu di dunia kerja, gitu ya. Apalagi sekarang mungkin kalau TC lebih banyak juga ada beberapa anak yang mungkin nanti ditempatkan di sekolah yang di luar yayasan. Apakah kita akan membawa pengaruh yang TC yang baik ya dari TC ke mereka, atau justru malah kita yang terseret memiliki konsep relasi yang salah, gitu. Nah, mungkin yang saya sharingkan adalah dua gambar ini nih, ya. Ada Lego yang pertama, ada Lego yang kedua. Karena waktunya singkat, mungkin saya langsung jawab aja ya. Kita bisa sama-sama lihat nih perbedaannya gitu ya. Kalau seandainya Lego yang pertama, gitu, ini karena gambar aja ya, nggak akan kelihatan jauh gitu, nggak akan kelihatan jauh. Tapi kalau seandainya kita main Lego beneran gitu ya, saya misalnya main sama anak saya berani jamin bahwa Lego yang satu itu pasti sebenarnya nggak bisa berdiri, dia pasti jatuh, gitu ya. Tapi kalau Lego kita susun Legonya yang nomor 2 nih, yang seperti candi gitu ya, itu pasti dia akan kokoh gitu. Nah, di sini kita yang menjadi perhatian. Kedua Lego ini saya asumsikan sebagai relasi, ya kan, sama-sama relasi. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah dasar relasinya itu, yang mau yang nomor 1 apa yang nomor 2. Apa perbedaannya? Oke. Nah, ketika kita melihat diri kita punya memandang relasi, punya konsep relasi itu seperti nomor Lego yang nomor 1, di situ kita bisa lihat tuh bahwa sebenarnya fondasi ketika kita menjalin relasi dengan teman kelas, dengan pacar, atau mungkin dengan orang tua, atau mungkin dengan siapapun, dengan murid bahkan, itu adalah pusatnya diri kita sendiri, ourselves, itu adalah dasar yang rapuh, gitu ya. Contohnya gimana? Mungkin tadi sebenarnya Grace juga udah mention beberapa ya. Misalnya dia bilang kalau kita tuh sebenarnya pengen punya teman banyak supaya diketahui, oh saya itu terkenal gitu. Atau mungkin karena saya mau punya pacar lah, karena saya sendirian dan saya takut teman-teman saya punya pacar, jadi saya mau punya pacar juga gitu. Atau mungkin ada temen nih yang bisa dimanfaatin gitu ya, karena dia anak orang kaya, dia juga punya kebutuhan untuk bisa ditemanin, jadi apa aja dikasih gitu. Atau mungkin dalam dunia pacaran ya, physical intimacy, dan mungkin itu dosa gitu. Nah, hal-hal contoh-contoh seperti ini dan masih banyak lagi itu adalah contoh dasar dari kita membina relasi yang salah gitu ya. Dasarnya aja udah salah. Maka ketika kita menjalin relasi itu juga pasti salah. Kenapa? Karena kita melandaskan atau memiliki dasar relasi itu cuma untuk diri kita sendiri. Gitu. Nah, jadi seperti apa dong? Nah, kita harus yakin dulu nih, sebenarnya fondasi ketika kita membangun relasi itu sebenarnya apa yang benar gitu ya. Kita harus balik lagi sebenarnya apa yang benar gitu ketika kita mau membuat relasi dengan orang lain, berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, sebenarnya Tuhan juga udah bilang kan di Alkitab bahwa ya kita harus mengasihi Allah dulu gitu ya, mengasihi Allah dulu pertama gitu, baru kita bisa ngasihin orang lain. Tuhan sudah bilang begitu. Jadi mindset kita sebelum mungkin tadi temanya adalah bagaimana kita bisa saling care sama orang lain gitu ya, saling bisa mengasihi orang lain, tapi kita sebenarnya harus balik dulu ke core-nya bahwa benar nggak kita punya mindset relasi yang benar gitu. Nah, jadi diawali dengan apa nih? Kita harus sadar dulu bahwa kita harus mulai kita punya relasi yang benar dulu dengan Tuhan gitu ya. Kita harus sadar dulu bahwa
kita tuh udah nerima kasih dari Tuhan, ya, dari bentuk keselamatannya. Kita udah diberikan Tuhan, dilimpahkan Tuhan kasih. Nah, ketika kita full of love gitu ya, penuh dengan kasih Tuhan, maka manifestasinya kita juga akan bisa nih berelasi yang benar dengan orang-orang di sekitar kita. Sebagai respon keselamatan yang sudah kita terima, maka kita juga bisa membagikan kasih Tuhan yang sudah kita terima duluan kepada orang-orang di sekitar. Jadi harus mulainya itu kita punya relasi yang benar. Kalau konsep ini sudah benar, lalu kita juga sudah melakukan building relation dengan Tuhan ya, yang baik, maka kita nanti punya mindset ketika kita membangun relasi itu menjadi itu adalah sebuah opportunity, sebuah privilege makan ya. Kesempatan untuk apa? Untuk kita bisa semakin bertumbuh di dalam Kristus, bukan lagi untuk bisa gain benefit dari orang lain, gitu ya. Untuk melayani Tuhan dan melayani orang lain, bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Oh, saya terkenal, oh saya bisa memimpin, oh saya jago nyanyi, gitu. Atau mungkin kita juga bisa memberikan kasih Tuhan, ya sama-sama gitu. Dan kasih ini tadi udah disebut juga ya sama Grace bahwa bukan hanya yang selalu memberi gitu ya, memberi benar, tapi ketika ada teman yang salah kita bisa menegur. Itu juga share Christ love kan gitu. Kita mau dia back on track. Nah, lalu yang paling penting nih di masa pencarian jati diri, ketika kita memandang diri kita punya relasi dengan Tuhan yang benar, maka perubahan apapun, maupun itu pandemi, maupun kamu nanti keluar dari dorm, kamu pindah ditempatkan dimanapun, kalau kita udah punya fondasi relasi yang benar dengan Tuhan, itu tidak akan mengguncangkan atau menggoyahkan self-esteem, gitu ya, konsep diri kita. Jadi karena nanti kita akan melihat bahwa, oh bukan lagi apa yang orang katakan tentang kita, gitu, tetapi bagaimana Kristus melihat kita. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah motivasinya adalah ya mengikuti Kristus ya, berdasarkan kebenaran Kristus, bukan apa yang orang mau, apa yang orang inginkan gitu terhadap kita. Nah, lalu mungkin tips untuk yang 2021 ya dan 2018 gitu. 2018 berarti mau tahun terakhir ya, dan 2021 itu apa namanya mahasiswa baru. Mungkin saya bisa membagikan adalah seperti ini. Ya, kalian punya pengalaman terbatas di dorm gitu ya, menjalin relasi, dan sekarang terbatas dari sisi virtual saja, tapi di satu sisi juga tidak terbatas karena bisa dilakukan kapan saja gitu ya. Nah, ada yang menarik ketika saya sharing dengan salah satu anak dorm parent lain yang anaknya SMP gitu ya. Saya tanya begini, Bu, gimana nih kalau seandainya si anak ini, saya bilang ya, kalau seandainya selama pandemi ini gimana nih, dia kan kelas 7, itu kan masa-masa dia sebenarnya apa ya, punya teman segeng gitu ya. Tapi pandemi ini gimana nih caranya gitu. Ternyata anak-anak itu walaupun pandemi mereka juga bisa adaptasi ya. Adaptasi menjalin relasi pertemanan dengan caranya sendiri gitu secara virtual. Misalnya mereka saling kirim boba atau misalnya bikin baju kembaran terus hangout-nya di Zoom gitu. Oh, ternyata ada juga ya mereka bisa tetap beradaptasi. Nah, saya rasa itu juga yang harus kita lakukan ya di tengah pandemi ini. Walaupun mungkin kalian less experience untuk tinggal di dorm, bener-bener in person ketemu gitu, tapi tetap harus bisa berelasi. Mungkin mulai dari kelas bisa ketemu dengan background yang berbeda daerah gitu. Karena mau nggak mau kita tadi ketika kita konsepnya benar, kita tuh sudah nerima kasih Kristus, ya yuk kita tetap harus bisa memberikan kasih itu melalui relasi sekitar. Meskipun mungkin caranya saat ini berbeda gitu. Nah, itu mungkin sharing yang bisa saya bagikan ya. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Elfrida dan Ibu Gracia sudah membagikan sharing yang sangat memberkati gitu. Dari aku pribadi sih aku belajar bahwa kita diingatkan lagi sebelum kita bangun komunitas kita harus punya dasar yang benar gitu sebelum mengasihi orang lain gitu. Gimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita belum dipenuhi kasih dari Tuhan? Nah, gimana nih dengan Kak Tepan? Apakah Kak Tepan juga merasa sangat terberkati? Iya, betul banget Kak Septi. Jadi tadi juga dibagikan bahwa fondasi mindset itu yang benar haruslah benar gitu, sehingga kita semua bisa sama-sama bertumbuh gitu. Jadi kita mencintai diri sendiri, kita bisa saling teguh dan saling terbuka begitu Kak Septi. Nah,
sepertinya teman-teman yang lain juga punya banyak insight gitu, dan udah nggak sabar nih untuk membagikan. Tapi sebelum kita saling berbagi gitu di dalam breakout room, boleh dong teman-teman yang punya pertanyaan langsung saja boleh raise hand, boleh juga di kolom komentar bertanya kepada Ibu Gracia ataupun Ibu Elfrida. Ayo teman-teman yang punya pertanyaan langsung ditanyakan saja. Belum ada pertanyaan nih. Masa teman-teman nggak punya pertanyaan gitu sama sharing yang sangat memberkati hari ini? Oke deh, sembari nunggu teman-teman gitu bertanya, aku dulu deh yang mau bertanya kepada Ibu Gracia dan Ibu Elfrida. Gimana sih waktu awal, tadi kan Ibu sudah bagikan gitu, cara beradaptasi setelah penempatan gitu. Nah, kalau di dalam dormitory sendiri gitu, di dalam perkuliahan, awal masuk TC gitu, gimana cara Ibu untuk beradaptasi dengan teman-teman yang tentunya punya budaya yang jauh berbeda dengan kita, punya cara hidup yang berbeda gitu, prinsip yang berbeda. Gimana cara Ibu beradaptasi dengan orang-orang di sekeliling kita ketika di TC gitu, Bu? Mungkin boleh Ibu Elfrida terlebih dahulu untuk menanggapinya. Oke, ya saya ingat banget ya di awal tuh saya di kamar berapa ya? Kayaknya di lantai 5 ya, 504 gitu. Nah, itu ada yang dari Kupa, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta juga gitu. Nah, itu caranya adalah mau nggak mau kita harus turunin standar kita. Kita nggak bisa pakai standar kita untuk supaya orang accomplish standar kita gitu. Ada hal-hal yang ya disitulah ya kita belajar untuk sacrifice gitu ya, mengorbankan diri, merendahkan diri, apa dalam artian mana hal-hal yang itu mungkin ya hal sederhana ya, di kamar itu kan semua hal bisa misalnya kayak mati lampu aja lah ya, mati lampu ada yang bisa tidurnya mati lampu, ada yang nggak bisa gitu. Nah itu kan hal yang simple, tapi kalau kita hidupnya ber-12 itu susah loh gitu. Ya akhirnya kita harus bisa menurunkan standar kita, jangan kita pakai standar kita self ya, tadi lagi makanya basicnya adalah kalau kita cuma mau inginin self kita, itu nggak akan bisa running, kamu pasti akan keluar dari dorm gitu. Tapi kita sama-sama ayo, oh ya udah kita saling beradaptasi. Ini bagian yang saya harus menurunkan standar saya, yang lain juga mereka harus bisa menurunkan standar gimana. Jadi kita nyampe win-win solution-nya gitu. Ya kalau misalnya saya bisanya tidur gelap, dianya bisa terang, ya udah saya pakai penutup gitu, atau saya nyalain lampu sendiri, yang lainnya mati lampu. Harus mencari seperti itu, karena kalau cuma basic untuk dalam sebuah relasi kita maunya kita yang dimenangkan, itu tadi itu relasinya bertoksik juga ya, tadi yang Grace bilang salah. Mungkin seperti itu ya contohnya. Oke, berarti kalau dari Ibu Elfrida sendiri tuh menurunkan standar kita gitu supaya bisa menyesuaikan dengan orang lain. Nah, kalau dari Ibu Gracia sendiri gimana, Bu? Oke, thank you Kak Elfrida. mungkin kalau ditanya cara khusus gitu ya, gimana sih caranya supaya bisa menjalin relasi yang baik di awal masuk TC gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak ada cara spesifik bagaimana caranya untuk menjalin relasi dengan baik, karena mulai dari awal sampai 4 tahun di TC, di dorm gitu ya, bakal ada terus selisih pahamnya, bakal terus ada gesekannya gitu. Jadi mungkin hampir ya sama yang dikatakan Kak Elfrida. Kalau Kak Elfrida bilang kita turunkan standar, mungkin saya bilang juga kita harus mau belajar gitu. Seperti yang mungkin saya sudah bilang tadi, kita nggak selamanya benar. Jadi dari yang kita sudah pelajari juga di TC, kita itu punya keunikan masing-masing loh gitu. Jadi bukan cuman maunya kita juga harus melihat maunya orang lain seperti apa. Gitu. Jadi mau belajar dan mau mengalah ya. Seperti dikatakan Ibu Elfrida juga, cari win-win solusinya apa? Bukan saling keras kepala, nggak mau, aku maunya A, dia maunya B.
kapan dapat solusinya gitu. Jadi kalau mau membangun relasi yang baik, berusahalah untuk mengerti orang lain, dan karena kita nggak bisa paksa orang lain untuk ngertiin kita. Jadi kita harus semua masing-masing dimulai dari dirinya sendiri. Jadi kalau masing-masing bisa belajar untuk mengerti orang lain, nanti secara otomatis ya terbangunlah secara bersama-sama. Relasinya jadi lebih baik gitu. Jadi mau mengalah, mau mengerti orang lain, dan mau dibangun atau mau dibentuk gitu. Karena relasi yang kita dapatkan di TC, di dorm, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bertujuan untuk membentuk kita menjadi punya karakter yang lebih baik. Jadi punya sikap hati yang mau dibentuk. Itu sih yang mungkin saya bisa bagikan. Thank you. Oke, terima kasih Bu Gracia. Nah, selanjutnya udah ada pertanyaan nih dari Grace Marmata di kolom komentar. Nah, mungkin Grace boleh langsung bacain nih, supaya kita bisa mendengar suara Grace langsung. Oke, baik. Makasih Kakak MC. Kedengeran ya suaranya? Shalom Bu Elfrida dan Bu Gracia. Saya mau tanya, kalau dari pengalaman hidup Ibu kan pasti udah lebih berpengalaman dari saya gitu. Gimana sih dalam kondisi yang sangat sulit, yang menurut kita nggak apa-apa dong, kita punya hak untuk nggak berespon baik gitu, dan ya nggak apa-apa dong gitu. Tapi gimana sih untuk kita tahu teorinya bahwa harus senantiasa mempunyai sikap hati yang benar gitu. Tapi gimana sih kita bisa bertahan untuk senantiasa punya respon hati yang benar walaupun kondisi itu lagi sangat sulit dan kita udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, dipersilakan kepada Ibu pembicara kita, boleh dari Ibu Gracia dulu atau Ibu Elfrida dulu. Dipersilakan. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Kalau mungkin ini juga nggak cuman pergumulan Grace kali ya, Grace Marmata kan ya. Ini pasti pergumulan kita semua. Kalau misalnya kondisinya lagi aman-aman aja, ya pastinya respon kita baik gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita ada dalam kondisi yang benar-benar buat emosi nih gitu ya. Gimana sih caranya supaya tetap berespon dengan baik? Bisa nggak sih, dibenarkan nggak sih kalau memberikan respon yang tidak baik gitu ya. Saya ingin membagikan, saya pernah dengar atau pernah baca quotes yang mengatakan kalau marah itu gampang dan buat kita menjadi plong. Tapi untuk mengembalikan atau gimana ya, untuk menarik ucapan marah kita kepada orang lain itu hal yang sangat sulit dan bisa membekas bagi orang lain. Jadi kalau misalnya benar-benar dalam kondisi yang sangat membuat kita marah, sangat membuat kita ingin mengeluarkan kata-kata atau bersikap yang tidak benar, solusi yang kalau untuk pribadi saya sendiri, saya langsung pergi dari kumpulan tersebut sih sebenarnya. Maksudnya langsung pergi bukan meninggalkan masalah ya, tapi menenangkan diri sendiri dulu. Jadi saya memang tipe orang yang tidak meledak-ledak, tapi kalau misalnya sedang ada dalam situasi yang tidak mengenakan bagi saya mencoba untuk tenangkan diri sendiri dulu dan coba kamu untuk berdoa. Ini bukan cuman sembarang, maksudnya bukan cuma sekedar kata iya tahu semuanya berdoa gitu, tapi benar-benar ketika kita kecewa dengan lingkungan sekitar kita, tidak ada satu orang pun yang mungkin mengerti hati kamu, nggak ada satu orang pun yang bisa mengerti kondisi kamu saat itu. Saat kamu berdoa, kamu akan mendapatkan ketenangan. Dan ketika kamu berdoa, kamu sudah menenangkan diri kamu, percaya Tuhan akan kasih kira-kira solusi atau respon yang saya harus berikan. Jadi kalau
saran dari saya atau solusi dari saya ketika diperhadapkan dengan kondisi yang sangat sulit, apa yang harusnya kita berikan respon? Bagi saya sendiri, coba kamu untuk belajar tenangkan diri sendiri dulu daripada langsung refleks kasih respon. Karena biasanya yang refleks respon saat situasi sulit itu pastinya akan membawa relasi yang tidak baik. Marahlah, atau tersinggung lah, pasti banyak hal-hal negatif di dalamnya kalau kita berikan responnya secara refleks saat kondisi sulit. Mungkin Kak Elfrida boleh ditambahkan, Kak. Thank you, Grace. Nah, mungkin saya di sini ada highlight ya tentang bertahan gitu ya. Saya ngerti banget, saya juga manusia gitu ya. Saya tahu pasti ada momen di mana kita benar-benar burn out gitu, kesal banget gitu ya. Masa kita nggak boleh emosi? Ya boleh dong. Justru emosi itu kita harus kelola. Kalau kita tahan, itu nggak sehat buat kita gitu ya. Nanti ada juga kamu jadi meledak suatu saat gitu. Jadi kalau dalam kondisi itu bagaimana? Saya mungkin lebih senang dengan kata mengolah emosi ya. Tadi benar yang Grace bilang gitu. Kamu ambil waktu tenang dulu. Kita biasanya ambil waktu tenang. Nah kayak misalnya saya nih, saya sekarang jadi ibu gitu ya. Ada saat-saat mengasuh anak balita itu yang mereka misalnya masih egoisnya tinggi banget dan keras kepala, itu ada yang namanya pasti ada masa burnout. Ini nggak bisa dikasih tahu, atau mungkin nanti ketika kalian terjun jadi guru. Tapi ketika kita lagi emosi, boleh nggak marah? Ya boleh gitu. Tapi ketika kita emosi, ya baiknya jangan langsung ngomong gitu. Kita harus ingat gitu, ketika kata-kata yang kita keluarkan buat orang lain, buat orang di sekitar kita ketika emosi, itu sebanding nggak dengan akhirnya nanti malah melukai orang lain gitu ya. Misalnya kayak saya gitu sebagai ibu, terus saya marah, terus saya jadi kamu nih ya anak gitu. Itu akan tercetus dan kita nggak bisa tarik lagi. Tapi benar-benar jadinya melukai orang lain. Padahal kan kita harusnya mengasihi ya gitu. Nah, dan mungkin satu lagi kita harus punya mindset lagi yang tadi ya. Kalau seandainya kita tuh nggak mungkin hidup nggak ada konflik, nggak mungkin nggak ada masalah. Tuhan juga bilang kalau ikut Tuhan bukan artinya kita akan senang-senang terus gitu ya. Pasti ada suffering. Tapi kita juga harus lihat bahwa ketika ada problem, ada suffering, ada masalah, kita harus lihat lagi buat it's kind of opportunity to grow. Gitu. Jadi kita melihat itu sebagai, oh ya ini Tuhan mau belajar saya, mau bentuk saya di bagian ini. Pada saat itu marah, keluarin emosinya, ya itu hal yang manusiawi, wajar. Gitu. Tapi jangan sampai ketika kita dalam kondisi itu akhirnya kita justru malah menyakiti orang lain lagi gitu. Tapi mungkin caranya masing-masing ya. Ada yang mungkin tadi Gracia ambil waktu tenang dulu, baru kalau udah waras dalam artian gitu ya ngobrol lagi sama teman. Oh ya tadi saya nggak suka lo di bagian ini, gimana ya baiknya gitu. Dengan demikian sebenarnya kalian yaitu tadi membuat itu sebagai opportunity to grow satu sama lain tanpa menyakiti orang lain. Gitu. Thank you. Oke, terima kasih buat Ibu Elfrida dan Ibu Gracia yang telah membagikan ilmunya. Terima kasih juga kepada Grace telah bertanya pada sesi Q&A kita. Nah, sesi Q&A kita sudah berakhir. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya kita ada apa nih, Kak Kristepan? Nah, ya Kak Septi. Jadi kan kita tadi udah mendengarkan gitu sharing dari ibu-ibu buat sharing buat kita gitu. Nah, kita juga pasti punya insight-nya masing-masing gitu. Nah, kita akan membagikan insight kita masing-masing di dalam grup kecil yang sudah dibagikan sebelumnya. Seperti itu, Kak Septi. Oke. Kepada teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam breakout room, pastikan kepada seluruh format nama teman-teman itu sudah benar sesuai dengan format nama yang diberikan, yaitu nomor kelompok, cohort, nama depan, dan nama belakang. Nah, pada Zoom ini sudah ada fitur breakout room. Teman-teman boleh lihat dan pilih secara langsung sesuai dengan nomor teman-teman. Oke di Kak Kristepan, sembari menunggu teman-teman yang lain nih masuk ke dalam breakout room, kira-kira nih Kak Tepan, apa yang Kakak bisa bagikan nih dari sharing hari ini?
Iya, betul Kak Septi. Jadi tadi juga ada perbedaan, kan kita punya perbedaan pola pikir, perbedaan sudut pandang, perbedaan waktu dan tempat juga itu menentukan kita dalam berelasi gitu. Jadi masing-masing kita harus punya ini ya, yang namanya adaptasi dalam berelasi gitu satu sama lain, begitu Kak Septi menurut aku. Wah, mantap sekali Kak Tepan. Ternyata Kak Ya, Tepan kalau juga. dari Kak Septi gimana? Kalau dari aku sendiri sih 3 dan 4 gitu. Nah, kira-kira Kak Septi penasaran nggak nih? Dari semuanya penasaran nggak nih? Wah, menarik sekali ya Kak. Tiap kohort berarti ada relasi yang terbangun juga di dalamnya. Sangat penasaran dong Kak. Boleh dong langsung ditonton saja Kak. Udah nggak sabar nih. Iya, betul banget Kak Septi. Mentari berkata kepada langit biru, "Aku mau keluar, berikan langit biru kepadaku." Sesaat, cahaya terang menembus jendela kamarku. "Bangun, sudah cukup istirahatmu." Kembali ke rutinitas. Semua ada dalam pikiran. Menuntut menjadi yang pertama. Tugas. Sendiri aku menatap layar, duduk dan terdiam. Hanya dengan layar aku menatap. Ini temanku, ini keluargaku. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan tangannya? Mereka ada, tapi aku duduk sendiri. Orang-orang pernah bilang, relasi itu hampa tanpa pertemuan. Orang-orang juga bilang, bagaimana bisa mengenal saat tangan tak saling tergapai. Tapi tak apa, relasi tak harus tetap muka. Relasi tak harus menggenggam tangannya secara nyata. Bangunlah, temanmu menunggumu. Bergabunglah, tuntaskan mimpimu. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. When you can't trust His hand, trust His heart. Halo semua, yuk kita perkenalan dulu. Nama aku Pak Hot. Aku Grace, ini Marmata. Halo, kayak aku ya. Panggil aja aku Tabita, guys. Halo, nama aku Rafika. Aku Evin. Aku Fiska. Aku Melanie. Oh iya, Kak Tabita, kita di Zoom ini ada apa ya, Kak? Itu ya, weh. Bikin apa? Fiska, yang kemarin kita temuin itu, Fis. Coba ini bahas sejarah. Kasih tunjuk. Iya. Sebentar. Wow, putra-putri Campbell. Kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju.
seperti celana dan baju. Ku akan selalu bersaju bila kasihmu kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya bagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang nangis, suka duka bersama. yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Bertumbuh bersama. Aku mensyukuri miliaran detik lagi dalam lembaran hidupku ini. Meski ku tak tahu memori seperti apa yang akan terukir di ujung penaku, mengisahkan sebuah perjalanan tentang hidup bersama dalam suka maupun duka. Setiap percakapan yang terbangun via WhatsApp, setiap keluh kesah menjelang minggu-minggu UTS, setiap pergumulan jaringan di mana-mana yang menjadi problema dalam pembelajaran online, bahkan setiap pergumulan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, namun seperti yang kita ikhlaskan bersama menjadi penguat bagi kita untuk menjalani perjalanan yang sulit. Kasih menemukan jalan, entah mesti melalui lorong yang berliku, entah mesti menakar air mata, entah mesti menuai dahaga, demi pertumbuhan yang kita raih bersama. Dari balik pandemi yang semakin memuncak, harusnya kita tak lengah untuk selalu memandang kepadanya, saling menguatkan satu sama lain, karena hanya di dalam kasih kita bertumbuh bersama. Halo gengs. Halo. Iya, ini lagi bosan banget tahu. Iya, betul banget. Gimana kalau kita collab? Collab? Collab apaan? Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, to the boogie. A side step right left to my beat. I like the moon, rock with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you, 'cause talk is
picture to remind me you got it bad. Ain't no other that could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm at your heart to do. I got the superstar glow, so ooh, to the boogie line. Side step right left to my beat. I like the move right with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. A side step right left to my beat. Get it, let it roll. Side step right left to my beat. I like the move right with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. A side step right left to my beat. Get it, let it roll. Wow, mantap sekali ya Kak Tepan. Ayo dong teman-teman, langsung berikan reaction-nya. Ih, mantap sekali. Sampai aku itu terheran-heran gitu. Ternyata memang betul ya kalau mahasiswa prodi pendidikan biologi ini tidak terlepas dari kata kreatif gitu. Iya, betul banget Kak Septi. Kayaknya kita mau dengar lagi nih suara dari 2018, 2019, 2020 sama 2021. Kita bakal sapa nggak nih Kak Septi? Iya dong, kita sapa, cek ombak dulu, cek ombak. Oke, boleh dong Kak Tepan sapa terlebih dahulu secara random cohort. Mungkin bisa cohort 2021 dan 2019. Iya, mungkin bisa on gimana? On mic ya? On mic gitu terus bilang suaranya gitu. Gitu ya. Kak Septi ya? Iya, benar sekali. Oke. Halo, halo. Gimana? Mungkin dari cohort 2021. Mana suaranya? Iya, krik-krik nih Kak Tepan. Nggak ada yang mau on mic nih Kak Tepan. Yeay. Terlihat sedikit ya Kak Tepan yang bersemangat. Terus dari mana lagi nih Kak Septi? Mungkin dari kakak 2019 nih, soalnya wajah-wajahnya itu sudah ingin mengeluarkan aura apa gitu. Halo kakak-kakak 2019. Halo. Halo. Oh. Wah, ramai sekali ya Kak Tepan. Selanjutnya kita mau sapa dulu dong. Dari teman-teman kita cohort 2020 nih, yang biasanya cohort paling heboh nih. Halo 2020. Halo. Hai. Kan benar sekali nih Kak Tepan, 2020 memang bawaannya selalu heboh gitu Kak Tepan. Kak Tepan mungkin boleh sapa lagi nih. Dari cohort yang paling tua nih Kak Tepan. Iya betul Kak Septi. Mana suaranya dari cohort 2018? Halo. Halo semuanya. Maaf ya, suaranya tertekan semua. Halo adik-adik. Halo. Tertekan. Waduh, gak kalah seru nih Septi, gak kalah seru dari 2020. Iya nih, terdengar nih dari suara kakak-kakak 2018. Ada yang excited, ada yang masih bawa-bawa perasaannya ketika ngerjain tugas akhir gitu. Dan ada juga tadi kakak 2018 yang bilang, suara-suara tertekan itu katanya. Dilimpahkan semua ya Kak Septi ya. Gak apa-apa. Nah, mungkin aku pengen bahas lagi tadi di video-video tadi nih. Jadi tadi dari puisi, ada banyak banget ya puisi, terus ada yang jadi mentega dan roti. Di puisi-puisi tadi aku tadi ngeliat teman-teman yang pakai kacamata tuh ada kacamatanya berkabut-kabut gitu, air-air gitu, sampai turun-turun air gitu, sampai puisinya. Karena saking bagusnya gitu Kak Septi. Iya benar sekali nih Kak Tepan. Tadi dibuka dengan kelompok yang paling melo gitu. Terus di pertengahan buat ngakak gitu. Terus di akhirnya juga malah buat terharu tuh gitu. Iya betul banget Kak Septi. Terus juga mungkin yang menurut aku paling bagus sih kelompok atasnya atau juga. Nah aku juga nontonnya sangat excited banget gitu dari video performance tadi gitu. Kita bisa melihat bahwa kita bisa bergandeng tangan satu sama lain, kita bisa bekerja sama gitu Kak Septi. Iya benar sekali Kak Tepan. Apalagi videonya tuh disusun oleh per tiap cohort gitu, dipisah dalam 4 kelompok gitu Kak Tepan. Nah Kak Tepan, kita kan udah ada di akhir acara nih Kak Tepan. Tapi teman-teman nih
sudah mulai tidak excited tuh Kak Tepan. Soalnya pada off cam nih Kak Tepan. Boleh dong teman-teman tetap on cam karena bentar lagi kita akan berpisah loh dari room Zoom ini. Iya betul banget Kak Septi. Jadi kita bisa dari awal sampai akhir tuh kita bisa tetap gitu melihat wajah-wajah gitu. Gimana sih ekspresi-ekspresi gitu habis nonton video, habis sharing gitu ya Kak Septi ya. Iya benar sekali Kak Tepan. Nah untuk menutup acara kita hari ini Kak Tepan, selanjutnya kita ada sesi penutupan apa nih Kak Tepan? Aduh, nah untuk acara penutupan ini kita serahkan kepada PIC Learning and Inspiring ini gitu untuk mempersilahkan memberikan kata-kata penutupan dari kegiatan ini. Dipersilakan kepada Ika Juleski Simamora. Oke, shalom, selamat siang kepada kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ika Juleski Simamora. Saya di sini sebagai PIC Pelaksana Learning and Inspiring One, sekaligus mewakili semua panitia. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memampukan kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai hampir selesai. Terima kasih juga kepada Ibu Destiawati Silalahi selaku Kepala Program Studi Pendidikan Biologi yang juga sudah banyak membantu panitia dalam keperluan berkas-berkas. Kepada Ibu Reski Megawati Tamo sebagai PIC HMPSPB 2021-2022, kepada semua dosen, Prodi Pendidikan Biologi, kepada kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik semuanya. Terima kasih juga kepada kedua pembicara kita, Ibu Gracia Sigalingging dan juga Ibu Elfrida Dameria, yang sudah mau meluangkan waktu untuk sharing bersama kita. Terima kasih juga kepada semua panitia yang sudah bekerja keras, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kegiatan ini bertemakan hand in hand atau bergandengan tangan. Oleh karena itu sangat diharapkan ya, melalui kegiatan ini kita bisa membangun relasi kita dengan rekan satu program studi dan